Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Mutlah. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video saya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ini memberikan sedikit tips teman-teman ya, dan pencerahan teman-teman ya, tentang pecah daun teman-teman ya. Ini jika teman-teman ingin memiliki tunas kelapa calon bonsai yang ingin cepat pecah daun teman-teman, inilah pilihannya yang terbaik teman-teman ya, dan terfavorit teman-teman adalah jenis kelapa gading teman-teman ya, terutama gading oren ini teman-teman. Gading oren ini sangat cepat pecah daun teman-teman ya, bahkan hanya di daun kelima atau ke-6 teman-teman dia sudah bisa pecah daun. Ini sebelumnya 2 bulan lalu ini bahan sudah saya pruning teman-teman ya. Ada saya buatkan konten tentang pruning karena kutu putih teman-teman ya, karena hama. Ini saya pruning dan pasca pruning teman-teman sekitar 2 bulan lalu ini bonggol teman-teman ya. Zoom kan dek, dekatkan bonggolnya dek. Ini zoom apa teman-teman, ini bonggol sudah terbentuk teman-teman ya, karena kita mempruning dalam kondisi daun ini sudah mengering dan dalam kondisi yang rimbun teman-teman. Dan ini bonggol sudah terbentuk, meskipun ini tunas kelapa masihlah berusia jalan 10 bulan teman-teman ya, kurang lebih 10 bulan. Ini saat saya pertama membuat konten 2021 bulan September dan Oktober teman-teman. Ini ada saat itu masih tunas, saat ngebolang di belakang bengkel teman-teman. Dan inilah keadaannya teman-teman. Bahan ini sudah akan belajar full pecah daun teman-teman ya. Terlihat ini daun yang mudanya ini teman, hanya beberapa lidi lagi. Nah ini hanya tinggal beberapa lidi lagi teman-teman. Mudah-mudahan di daun yang tunas terbarunya ini, bahan ini akan segera full pecah daun teman-teman. Nah teman-teman, kita sedikit rawat saja teman-teman, ini agar sedikit lebih mekar teman-teman, agar bahan ini sedikit lebih ekstrim. Kita toreh lagi sedikit tepian pelepahan ini teman-teman, dan kita beri urutan sedikit teman-teman ya, namun jangan dipaksa teman-teman mengurutnya. Kita rapikan tepian pelepahan ini teman-teman. Dan kita lihat tapis terbarunya teman-teman ya. Inilah bahan yang jika kita teman-teman ingin mendapatkan bonsai kelapa, calon bonsai kelapa yang cepat pecah daun teman-teman ya. Ini di bawah 1 tahun dia sudah bisa belajar pecah daun, bahkan hanya di usia yang ke-5 bulan ini bisa saja pecah daun teman-teman ya. Namun dengan penanganan yang benar teman-teman ya. Saya menangan ini pertama saya masih membawa sabutnya teman-teman. Yang kedua saya merimbunkan bahan ini, dan saya tidak program tunas saat dia masih tunas, tidak memprogram terlalu ekstrim, apalagi dengan menyayat mawar teman-teman ya. Dengan sayat mawar teman-teman, otomatis kita sudah merusak calon batang dan pertumbuhannya sejak dari dini teman-teman ya. Jika kita ingin bahan ini tumbuh subur ke depannya teman-teman, cukup kita mengkerdilkannya dengan hanya membuang tepian pelepah kuncup tak jadi itu teman-teman ya. Nah ini kita sayat ekstrim lagi teman-teman. Inilah kondisinya bonsai kelapa yang diperlakukan dengan secara sayat ekstrim teman-teman. Bahan ini tidak biasa teman-teman ya, mekarnya tidak biasa. Ini sedikit lagi teman-teman. Ini karena saya pruning, ini saya pruning karena diserang kutu putih teman-teman. Oke teman, sedikit lagi ini bisa kita cabut teman-teman. Pegang pangkal pelepah ini teman-teman ya sebelum mencabutnya. Sedikit keras teman-teman. Dan ini akan mekar teman-teman ya. Dan daun terbaru ini teman-teman kita beri renggang sedikit, dan kita kopek sedikit tapis termudanya nih teman-teman, agar dia tidak lagi terlalu meninggi. Bisa kita potong teman-teman ya. Dan ini nanti wajib kita ikat teman-teman. Nah teman, saya lanjutkan pada bahan tunas kelapa yang cepat pecah daunnya teman-teman, hanya dengan cara merimbunkan teman-teman ya.
Ini hanya dengan cara merimbunkan bahan ini cepat pecah daun teman-teman. Ini pernah juga saya buatkan konten tentang program akar unik teman-teman ya. Ini bahan hasil ngebolang, saat itu masih berdaun dua teman-teman, masih berdaun dua. Dan inilah manfaatnya teman-teman, kita tidak memprogram dari dini, apalagi dengan sayat mawar teman-teman. Ini bahan ini pecah daun teman-teman, hanya di daun, kita hitung teman-teman ya. Ini pelepah kuncup tak jadinya, nampak kan dek? Ini pelepah kuncup tak jadi teman-teman. Daun pertama, daun kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam teman-teman. Nih daun keenamnya, nampak kan dek? Daun keenamnya sudah menunjukkan gejala pecah daun teman-teman ya. Ini bukan saya robek-robek teman-teman, ini merenggang sendiri teman-teman ya. Daun kelima, daun keenam teman-teman, dan ini daun ketujuh, ke-8, ke-9 sudah terlihat banyak pecah daunnya teman-teman ya. Ini baru sekitar berjalan usianya sekitar 8 ataupun berjalan 9 bulan teman-teman. Inilah program jika kita ingin cepat pecah daun, namun saya tidak memprogram khusus untuk pecah daun. Saya hanya fokus menyemburkan dengan cara tetap merimbunkan teman-teman ya, karena di daun-daun ini teman-teman ya, daun ini adalah dapur nutrisi pengolahan makanan dan tempat buat jalannya fotosintesis teman-teman ya. Lalu teman-teman, karena ini sudah terlalu rusak, ini sudah bisa kita pruning teman-teman ya. Ini pelepah kuncup tak jadi ini teman-teman, kita pruning. Nah ini teman-teman yang biasa di sayat mawar kita tidak lakukan teman-teman ya. Dan manfaatnya teman-teman, bonggol ini sudah besar dan memanjang teman-teman ya, karena kita tidak merusak pertumbuhan tunas ini dari awal. Ini bonggol sudah lumayan memanjang dan membesar teman-teman. Ini juga kita pruning teman-teman ya. Dan ini baru saja saya sayat ekstrim kemarin teman-teman ya, 1 hari yang lalu kemarin. Ini baru saya kuliti teman-teman. Awalnya ini masih ada sisa tapis, ini pun masih ada sisa tapisnya teman-teman. Kita lanjutkan pruning di daun kedua ini teman-teman. Ini belum saya paksakan teman-teman, ini saya menunggu sekitar 2-3 hari lagi saat pangkal pelepah ini sudah sudah sedikit mengering, baru kita lanjutkan teman-teman ya. Ini kita pruning saja teman yang sudah mengering ini. Oke teman, kita tinggalkan daun ini teman-teman. Ini kita tunggu teman-teman ya. Ini terlihat saya masih mengikatnya untuk mencegah agar tidak bengkok dan patah teman-teman. Dan akar teman-teman, ini akar alhamdulillah sudah sedikit unik teman-teman ya. Akar mencekram batok atas teman-teman, dengan cara saya merubah posisi. Ini saya dapatkan sudah menetas di alam teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi pada bahan satu ini teman-teman, bahwa pecah daun itu mudah teman-teman ya. Ini juga daun pertamanya masih ada teman-teman. Ini pernah saya buatkan konten tentang tips membuat bonsai kelapa. Saat itu masih tunas teman-teman ya, baru saya dapatkan masih berdaun satu. Dan ini pecah daun di daun ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga di daun ke-6 teman-teman ya. Namun saya rasa ini belumlah usianya 6 bulan saat dia pecah daun. Sekarang sudah sekitar 9 bulan juga teman-teman. Dan ini teman-teman, daun yang terbaru ini akan lebih kerdil teman-teman ya, akan lebih kecil daripada ukuran daun tuanya jika kita segera membuang tapis yang ada ini teman-teman. Tapis baru ini segera kita buang, namun saya sepertinya akan menunggu beberapa hari lagi teman-teman, agar pelepah ini seimbang dengan daun yang sebelumnya teman-teman ya. Bisa kita cek sedikit perakarannya teman-teman. Ini akarnya teman-teman, bahan yang berusia 9 bulan ini teman-teman. Nah ini akarnya belum terlalu tua teman-teman ya. Lihat teman-teman, pertumbuhannya subur teman-teman ya, sehat dan segar teman-teman. Bahkan akar serabut masih akan ada yang tumbuh teman-teman ya. Oke teman-teman, ini bisa kita pruning juga teman-teman, daun yang sudah terlanjur merusak ini teman-teman. Itu kita buang daun pertama dan kedua teman-teman ya, untuk cepat menghasilkan bonggol. Oke teman-teman, berhubung durasi ini teman-teman, saya
cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada video konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.